Karena di situ juga Pak Prabowo bilang katanya akan saya bersihkan. Iya kan, ini para YouTuber ini nih, iya kan, seolah-olah itu kalimat bersihkan itu, iya kan, mau membersihkan Rocky Gerung. Ini ngaco bro, ini para YouTuber ini ngaco, iya kan. Itu Pak Prabowo nggak mungkin pusing sama kritikan Rocky Gerung bro. Bukan, malah Pak Prabowo berterima kasih itu, karena masih ada yang mengingatkan ya bro ya, itu tentang raja kecil pembangkang. Kan di situ Pak Prabowo bilang ya kan, di dalam birokrasi itu ada raja kecil ya kan, yang membangkang atau tidak sejalan terhadap pemotongan anggaran tuh, iya kan. Itu artinya Pak Prabowo menyindir anak buahnya lagi baik. Kan begitu bro ya. Iya. Ada yang melawan saya. Ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Ada. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Dan saudara-saudara, jangan kira kami ini bodoh. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Nggak apa-apa. Ya. Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Gitu. Nggak apa-apa. Tapi kami paham dan kami mengerti. Dari saudara-saudara, ya, 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti, saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan, seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu. Sebelum kau dibersihkan. Halo bro, kembali lagi bersama gua Bosiway. Ini Bosiway udah lama nggak bikin video gitu ya bro, karena kemarin habis kecelakaan kerja bro ya. Ada crash gitu kan ya, biasalah, namanya juga kita di dunia pekerjaan gitu kan, ada aja bro ya musibah bro ya. Nah, ini Bosiway lagi di bengkel gitu kan, di tempat kerja juga, karena Bosiway kerjanya apa aja gitu ya bro, ngelas ya kan, Bosiway bisa ngelas, ngebengkel juga gitu ya bro, pokoknya apa aja lah Bosiway bisa gitu kan, alhamdulillah ya bro ya. Nah, ini lagi rame ya kan masalah video Presiden Prabowo gitu ya bro, karena banyak yang reaction gitu kan daripada YouTuber-YouTuber di Indonesia khususnya gitu ya bro ya. Ya meskipun itu para YouTuber kirain dia mau bicara gitu kan, itu YouTuber, tapi cuman lihat gambar doang gitu kan, ngeliat pidato doang gitu kan. Padahal kalau mau upload video orang ngomong ya udah aja gitu kan, upload video aja gitu kan, orang debat gitu kan. Kirain Bosiway itu para YouTuber itu bakalan ngebacot gitu kan kayak Bosiway, ternyata enggak ya bro ya. Karena Bosiway banyak melihat itu para YouTuber gitu kan, dia bereaksi ya kan terhadap pidato Pak Prabowo tuh di acara NU kemarin gitu kan, seolah-olah di situ Pak Prabowo benar-benar mengucapkan kejengkelannya terhadap Rocky Gerung gitu ya bro ya. Itu bagi Bosiway itu nggak masuk akal, iya kan. Karena di dalam pidato Pak Prabowo tersebut gitu kan, Prabowo juga mengatakan, iya kan, ada yang bilang saya ini bajingan tolol, katanya tolol. Pak Prabowo bilang nggak apa-apa bro ya. Jadi Pak Prabowo itu nggak pusing terhadap kritikan Rocky Gerung gitu kan. Bahkan Pak Prabowo secara tidak langsung itu justru malah mengucapkan terima kasih bro ya kepada Rocky Gerung tuh, itu kalau menurut Bosiway ya kan. Karena kita lihat ke belakang aja bro ya, itu vonis Harvey Mois gitu kan, yang sebelumnya 6,5 tahun ya kan, itu setelah masyarakat ya kan, netizen termasuk Rocky Gerung juga di situ selalu mengucapkan ketidakadilan, iya kan, pada akhirnya apa gitu kan, itu dirubah, iya kan, di PK lagi ya kan, itu hukuman si Harvey Mois sekarang jadi 20 tahun bro ya. Jadi si Harvey Mois itu ya kan, dia diperberat hukumannya itu karena ada opini publik ya bro ya, termasuk opini dari Rocky Gerung tuh. Iya kan, Pak Prabowo di dalam pidatonya bilang ya kan, nggak apa-apa gitu kan,
saya paham kata Pak Prabowo, kurang lebihnya saya mengerti. Artinya Pak Prabowo tahu bahwa yang dikritik oleh Rocky Gerung itu bukan Pak Prabowo sebagai orang, sebagai manusia, iya kan, tetapi kinerja tuh. Bukan hanya kinerja presiden, tetapi kinerja para pembantu presiden, termasuk para menteri tuh, iya kan, di situ tuh itu kalau menurut Bosiwai, bro ya. Karena di situ juga Pak Prabowo bilang katanya akan saya bersihkan. Iya kan, ini para YouTuber ini nih, iya kan, seolah-olah itu kalimat bersihkan itu, iya kan, mau membersihkan Rocky Gerung. Ini ngaco, bro. Ini para YouTuber ini ngaco, iya kan. Itu bagi Bosiwai nggak nyambung logikanya gitu kan. Karena sebelum Pak Prabowo itu mengeluarkan kalimat kata bersihkan itu, iya kan, itu didahului oleh kalimat institusi, iya kan, birokrasi pemerintah tuh. Iya kan? Artinya Pak Prabowo di situ mengkritik anak buahnya. Ya, bro ya, mengkritik bawahannya tuh, iya kan, para pembantunya tuh yang tidak benar akan dibersihkan. Iya kan, makanya itu keluar tuh, iya kan, apa namanya, salah satunya kemarin tuh yang sempat viral tuh, iya kan, kebijakan Menteri Bahlil, Menteri SDM tuh, yang pada akhirnya dikoreksi tuh sama Pak Prabowo tuh, iya kan, karena menstop, iya kan, para pengecer gas. Pada akhirnya itu ribuan jutaan masyarakat Indonesia antri, iya kan, bahkan ada yang meninggal tuh. Itu kan salah satu kekacauan, iya kan, daripada kebijakan anak buah Pak Prabowo tuh. Makanya di situ Pak Prabowo bilang, iya kan, aparat, iya kan, para pemerintah, iya kan, yang tidak bekerja untuk rakyat akan dibersihkan. Ini para YouTuber ini nih, ya kan, ini disalahartikan, bro. Katanya mau ngebersihin Rocky Gerung, Prabowo, itu nggak masuk akal. Pak Prabowo nggak mungkin pusing sama kritikan Rocky Gerung, bro. Itu kalau menurut Bosiwai gitu kan, malah Pak Prabowo berterima kasih tuh, karena masih ada yang mengingatkan, ya, bro ya. Itu satu tuh, iya kan, apa namanya, daripada pendapat Bosiwai gitu ya, bro ya, terhadap pidato Pak Prabowo tuh. Karena Pak Prabowo bilang, iya kan, nggak apa-apa, iya kan, nggak apa-apa, dan dia juga merasa apa namanya, ditegur gitu ya, bro ya. Jadi kalimat bersihkan itu bukan untuk Rocky Gerung, tapi untuk anak buah Pak Prabowo tuh, untuk anak buah presiden, iya kan, yang korup, iya kan. Karena kan Pak Prabowo sebelumnya yang koruptor itu benar-benar mau dihajar gitu kan, mau diuber gitu ya, bro ya. Itu satu tuh. Yang kedua soal apa namanya, Pak Prabowo juga, ya kan, di dalam pidatonya yang sampai sekarang itu masih bahan apa namanya, bahan apa namanya, diinterpretasikan gitu kan oleh orang-orang. Ini siapa yang dimaksud oleh Pak Prabowo gitu kan, tentang raja kecil pembangkang. Iya kan, di situ Pak Prabowo bilang, ya kan, di dalam birokrasi itu ada raja kecil, iya kan, yang membangkang atau tidak sejalan terhadap pemotongan anggaran tuh, iya kan. Itu artinya Pak Prabowo menyindir anak buahnya lagi baik. Kan begitu, bro ya. Iya kan? Di dalam birokrasi Pak Prabowo bilang ada raja kecil tuh yang membangkang Pak Prabowo tuh, iya kan. Siapa raja kecil itu? Ya tentu saja anak buahnya tuh. Karena diawali di dalam birokrasi, ya kan. Nah, sekarang orang berhak untuk menginterpretasikan, iya kan, ucapan Pak Prabowo tentang si raja kecil itu. Ya, bro ya, orang bebas itu menginterpretasikan siapa nih raja kecil nih, iya kan. Dan satu, kalau menurut Bosiwai gitu kan, raja kecil ini adalah orang-orang, ya kan, titipan menteri yang kemarin membantu Presiden Jokowi yang sekarang ada di dalam pemerintahan Pak Prabowo tuh. Itu kalau menurut Bosiwai gitu kan. Jadi ini si raja kecil ini, pembangkang ini, ya kan, sebut aja gitu, bro ya, karena banyak pengamat politik yang bilang ini adalah anak buah Pak Jokowi gitu kan. Apa namanya, menteri titipan Pak Jokowi. Karena kemarin ada yang membangkang Pak Prabowo, iya kan. Siapa? Menteri Bahlil. Kan begitu, bro ya, soal pendistribusian gas, ya kan, yang mengakibatkan itu Pak Prabowo, ya kan, mencabut tuh kebijakan daripada anak buahnya sendiri, bro ya. Ini kan bebas aja gitu, bro ya, santai aja gitu kan. Kita berhak untuk apa namanya, menerjemahkan maksud metafora daripada Pak Prabowo tentang si raja kecil itu, bro ya. Kan itu kan biasa aja gitu, bro ya. Ini banyak netizen nih, iya kan, katanya apa namanya, Rocky Gerung pengadu domba. Karena Bosiwai banyak baca komentar itu, iya kan, yang membenci Rocky Gerung itu kalimatnya apa aja, bro ya, anjing, babi, gledek, segala macam, iya kan, setan, dedembit, itu ditulisin tuh. Ya kan, ini nggak masuk akal, bro ya. Karena Pak Prabowo, ya kan, juga tahu, bro ya, karena yang dikritik oleh Rocky Gerung itu kebijakan daripada kebijakan
Pak Prabowo gitu kan, entah itu kebijakan langsung dari presiden, entah itu kebijakan yang dibuat oleh para anak buahnya. Iya kan, kan meskipun Bosiwai ini bro ya, Bosiwai nih, ini cerita tentang Bosiwai bro. Bosiwai 2 kali dukung Prabowo bro ya. 2014 itu Bosiwai udah nyoblos. Iya kan, mungkin kalian mah baru kemarin nyoblos. Ya, Bosiwai dari tahun 2014 sudah nyoblos Prabowo bro ya. 2019 nyoblos Prabowo gitu kan. Ya kemarin Bosiwai nggak dukung Prabowo. Kenapa? Karena Bosiwai nggak suka sama si Gibran, sama wakil presiden Gibran Raka Buming Raka tuh. Ya kan, karena bagi Bosiwai wapres kita itu ya kan, Pak Gibran itu dia menjadi wakil presiden bukan karena dia punya prestasi, bukan, tapi karena dia anak presiden dan pamannya ketua MK, kan begitu bro ya. Itu kalau bagi Bosiwai itu jadi nggak fair gitu kan, nggak murni. Gibran menjadi wapres karena prestasinya itu nggak murni, makanya Bosiwai nggak dukung Prabowo tuh pada saat itu kan biasa aja bro ya. Tapi Bosiwai selalu setuju dengan ucapan kurang lebihnya dari almarhum Gus Dur gitu kan, bahwa Pak Prabowo adalah salah satu orang yang ikhlas. Dari dulu Bosiwai setuju, iya kan. Tapi bukan berarti anak buahnya Pak Prabowo itu semuanya ikhlas ya bro ya, karena ini banyak nih koruptor sekarang ini masih berkeliaran bro ya. Tuh pagar Tangerang juga sampai sekarang belum kelar, iya kan. Tuh bahkan kades kohornya itu, iya kan, yang beritanya sekarang sudah beredar, dia sudah banyak memalsukan daripada sertifikat itu, sampai sekarang belum ada beritanya ditangkap tuh kades kohor gitu ya bro ya. Itu salah satu contoh tuh bahwa iya kan, kendati Pak Prabowo itu adalah disebut sebagai orang yang ikhlas, iya kan, berdasarkan apa yang diucapkan oleh almarhum Gus Dur, tetapi belum tentu anak buahnya juga ikhlas seperti Pak Prabowo, kan begitu bro ya. Jadi kita harus curiga ya kan sama anak buahnya Pak Prabowo tuh ya, kalau kita sudah punya keyakinan bahwa Pak Prabowo akan bekerja untuk rakyat. Tapi nggak semuanya anak buahnya bakalan bekerja untuk rakyat bro. Kalau begitu ya kan nggak mungkin tuh itu para koruptor ada, kan begitu bro ya. Itu kalau menurut Bosiwai. Jadi banyak banget bro ya ini, karena banyak YouTuber yang bereaction gitu bro ya terhadap video Pak Prabowo gitu kan, karena menyangkut paut katanya Rocky Gerung mau dihilangkan, Rocky Gerung mau dibersihkan, padahal nggak ke situ bro ya. Itu nggak nyambung. Oke bro ya, cukup sekian bro. Yang suka dengan video Bosiwai like, komen, dan subscribe. Yang nggak suka ya sudah bro ya. Dah.